Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang vektor kecepatan. Kali ini kita akan membahas tentang eh, kapal atau perahu yang melintasi sungai. Kapal perahu melintasi sungai yang memiliki arus. Ya, kita coba mulai dengan contoh soal. Ya, seseorang ingin menyeberangi sungai yang deras dengan perahu yang mampu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kecepatan arus sungai 1,2 meter per sekon. Supaya orang tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus arus sungai, maka perahunya harus diarahkan dengan sudut alfa terhadap arus sungai. Tentukan besar sudut alfa tersebut. Oke, untuk menjawab soal semacam ini, kita harus pahami dulu konsep dasarnya ya. Seperti ini, eh, kita misalkan di sini adalah daratan, di sini perairannya ya. Nah, kemudian eh, misalkan arah arusnya ke atas seperti ini ya. Kemudian ada perahu yang ingin kita arahkan seperti ini ya. Kita arahkan masuk ke perairan ya. Jadi diarahkan misalkan diarahkan tegak lurus terhadap arus sungai ya. Jadi perahu ingin diseberangkan ke sungai yang berarus, di mana perahu yang ingin diseberangkan tersebut itu diarahkan tegak lurus terhadap arus sungai. Misalkan seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan vektornya di sini uh, arah atau vektor kecepatan arah perahu tadi ya yang kita arahkan ke situ seperti itu. Nah, tentu kalau perahu ini menyeberangi sungai yang memiliki arus, katakan arusnya ke atas seperti ini, maka arah perahu tadi tidak tegak lurus seperti ini, melainkan menyimpang, berbelok ya. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh arus. Jadi arah perahu ya tidak serta-merta ketika kita arahkan seperti ini, maka otomatis perahu menyeberang pada arah seperti ini. Tidak demikian ya, karena di situ ada arus yang mengaruhi gerakan perahu. Nah, sehingga perahu akan berbelok. Nah, kemana arahnya? Itu adalah resultan dari kedua vektor ini. Jadi resultan dari vektor kecepatan perahu dan vektor kecepatan arus. Nilai resultannya ya, resultannya itulah eh, arah kecepatan perahu yang dipengaruhi oleh arus. Jadi kalau misalkan vektornya seperti ini, tentu resultannya di tengah seperti ini ya. Nah, inilah kecepatan perahu di air yang telah dipengaruhi oleh arus, atau tidak lain adalah resultan dari kedua vektor ini ya. Jadi itu konsepnya sekali lagi, bahwa meskipun perahu kita arahkan seperti ini di dalam sungai ya, tapi perahu tidak berjalan atau tidak mengarungi sungai dengan arah seperti yang kita arahkan, melainkan perahu itu akan berbelok karena dipengaruhi oleh arus. Nah, arahnya itu yang dipengaruhi oleh arus itu adalah resultan dari kedua vektor ini, arus dan perahu ya. Jadi sepanjang perjalanan nahkoda perahu ini akan mengarahkan perahu ke arah sana, tapi nanti perahu itu akan berbelok karena dipengaruhi oleh arus seperti itu ya. Begitupun begitupun kalau arusnya ke bawah. Kalau arusnya ke bawah, kemudian perahu di sungai kita arahkan seperti ini, maka perahu itu akan berbelok ke sini. Resultannya kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau perahunya diarahkan tidak tegak lurus sungai sebagaimana tadi? Tidak tegak lurus terhadap arah arus. Nah, maka tetap berlaku tadi bahwa arah perahu yang telah dipengaruhi oleh arus adalah resultan dari vektor arah perahu ya dan vektor arusnya. Yaitu pasti di tengah ya. Seperti ini. Jadi inilah uh, arah perahu yang telah dipengaruhi oleh arus. Jadi perahu diarahkan ke sana, nanti akan berbelok ke sini karena dipengaruhi oleh arus. Sekarang kita kembali ke contoh soal. Soalnya seperti tadi, maka langkah pertama kita harus menggambarkan dulu vektor kecepatan, ya. Nah, kita mulai dengan vektor kecepatan arus, ya, arus sungai 1,2 meter per sekon besarnya ya, besar kecepatannya. Jadi arah arusnya ke atas seperti ini. Nah, kita lihat supaya orang tersebut
dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus arus sungai. Nah, artinya apa di situ? Itu bukan perahu yang diarahkan. Dalam artian itu bukan arah perahu ya, tetapi itu adalah arah perahu yang telah dipengaruhi oleh arus. Jadi itu adalah resultannya. Ya, maka resultannya adalah tegak lurus terhadap arah arus. Jadi ini kita bisa baca redaksi kalimatnya. Supaya orang tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus, ya kan? Artinya itu sudah kondisi akhirnya, sudah arah perahu yang telah dipengaruhi oleh arus, bukan arah perahu yang diarahkan oleh si nakoda, seperti itu ya. Jadi inilah resultannya. Nah, seperti ini. Resultan R. Jadi R ini tegak lurus terhadap arus sungai, ya. Nah, kemudian ini, maka perahu harus diarahkan dengan sudut alfa terhadap arus sungai. Tentukan besar sudut alfa. Nah, ini perahu yang diarahkan oleh nakoda. Nah, maka kalau resultannya di sini, otomatis arah perahu tentu di sini. Ya kan? Jadi, kita membaca soal ini, membaca kasus ini bahwa perahu itu diarahkan ke sini, ya. Arus sungai kan ke atas ya. Perahu diarahkan ke sini menghasilkan resultan yang tegak lurus terhadap arah arus. Jadi perahu diarahkan ke sini. Nah, kalau perahu diarahkan ke sini membentuk sudut alfa terhadap arah arus, ya, diarahkan ke sini, maka perahu itu akan berbelok ke arah R, seperti itu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita mau cari alfa. Apa itu alfa? Alfa adalah sudut yang terbentuk antara arah perahu ini, ya, terhadap arah arus. Jadi dari sini ke sini itu alfa, ya. Nah, sekali lagi R di situ adalah arah perahu ketika sudah dipengaruhi oleh arus, ya. Jadi ini arah perahu yang sudah dipengaruhi arus ya ke sana, tapi nakoda mengarahkan ke sini, seperti itu ya. Nah, kita misalkan di sini theta. Kalau kita misalkan di sini theta, maka alfa adalah theta tambah 90 derajat, ya kan? Jadi kalau sudut yang terbentuk antara R dan VP ini adalah theta, maka alfa yaitu dari sini ke sini adalah 90 derajat tambah theta, ya, seperti itu ya. Maka kita untuk mudahnya kita cari dulu theta. Kalau kita sudah dapat tetanya, maka kita bisa mudah menentukan alfa, tinggal ditambah 90 derajat, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di situ. Nah, ini kan VA ya. Kalau kita tulis lagi vektor di sini, ini kan min VA. Nah, kita perhatikan segitiga ini ya. Nah, kalau kita mau mencari theta, sekarang kita coba cek untuk sinus theta, yaitu sisi depan ya dibagi sisi miring. Nah, sisi depan ini kan kita hanya mau mencari besar theta. Nah, kalau kita hanya mau mencari besar theta ini, maka minusnya kita abaikan ya, karena kita hanya mau cari perbandingannya besar tetanya pada segitiga siku-siku ini. Maka sin theta adalah sisi depan, yaitu VA, minusnya kita abaikan, VA per sisi miring 2 ya, jadi VA per VP. Jadi 1,2 ya bagi 2, seperti itu ya. 1,2 bagi 2, sisi depan per sisi miring. Nah, ini sama dengan kalau kita sederhanakan jadi 0,6 bagi 1 atau 0,6. Atau dalam pecahan biasa kita tuliskan 6 per 10. Jadi sinus theta adalah 6 per 10. Kita tentu masih ingat dengan triple Pythagoras 3, 4, 5 atau 6, 8, 10 sama ya. Nah, di mana di sini ada 30 derajat dan 53 derajat. Nah, kita perhatikan di sini sin 37 derajat adalah 6 per 10. Kalau sin 53 derajat adalah 8 per 10. Nah, ini 6 per 10, maka tetanya adalah 37 derajat. Ya kan? 37 derajat adalah sin 37 derajat sama dengan 6 per 10. Sisi depan per sisi miring. Jadi tetanya ini adalah 37 derajat. Ya. Maka alfa adalah 37 derajat tambah 90 derajat, yaitu 127 derajat. Inilah sudut yang harus diarahkan oleh si nakoda perahu sehingga perahu itu bisa berlayar menyeberangi sungai dengan arah tegak lurus, yaitu vektornya ini ya, resultannya ini.
Soal berikutnya, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter. Kecepatan arus sungai ya, 4 meter per sekon bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus terhadap arus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang sungai, perahu tersebut akan menempuh lintasan sejauh, nah kita lihat, kita coba gambarkan ya. Jadi kita misalkan arah arusnya ke atas seperti ini, dengan kecepatan arus 4 meter per sekon, kemudian perahu, ini kan, perahu diarahkan menyilang tegak lurus, jadi perahu diarahkan oleh nakoda tegak lurus arah arus, jadi seperti ini ya, dengan kecepatan 3 meter per sekon ya. Nah, di mana sungai ini lebarnya 180 meter, jadi dari titik start ini, dari sini sungai ini selebar 180 meter seperti itu ya. Jadi dari sini ke sini 180 meter. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perahu tersebut akan menempuh lintasan sejauh. Nah, kita tahu kalau perahu diarahkan tegak lurus arus sungai seperti ini, nanti perahu akan berbelok ke sini, ya kan, resultannya. Nah, tentu perahu lintasannya tidak lurus seperti ini karena sudah dipengaruhi oleh arus. Maka lintasan perahu akan menyilang seperti ini. Nah, tentu lintasannya tidak lagi sejauh 180 derajat karena sudah menyilang ya, tidak lagi lurus. Nah, maka kita cari dulu arahnya, resultannya ya. Resultan vektornya tentu di tengah, ya kan? Nah, di tengah, kalau ini 3, ini 4, tentu sisi resultannya ini 5. Ini bisa pakai Pitagoras kan? Jadi ini seakan-akan ini sisi, kan kalau kita tarik garis begini ya. Nah, ini kan harusnya naik ke atas ya. Jadi ini 3, 4, 5. Ini kan ini 4 ya, ini 4, ini 3, ini 3, ini 4, ya, berarti ini 5 ya. Jadi 3, 4, sisi miringnya 5. Jadi kecepatan perahu yang telah dipengaruhi oleh arus adalah 5 meter per sekon arah ke sana ya. Nah, maka lintasan perahu yang telah dipengaruhi oleh arus adalah seperti ini. Ya, jadi dari sini ke sini. Kita misalkan sudut yang terbentuk di sini theta ya. Ya, dari sini ke sini. Nah, jadi misalkan dari sini ke ujung ini adalah S, panjang lintasan yang dilalui oleh perahu yang telah dipengaruhi oleh arus. Nah, itulah yang kita mau cari, S ini ya. Maka kita coba lihat di sini, cos theta adalah sisi apit ya per sisi miring ya. Sisi apitnya 3, sisi miringnya adalah 5. Jadi cos theta adalah 3/5 ya. Nah, sekarang kita lihat sudut segitiga yang besar ini ya. Segitiga siku-siku yang besar ini. Cos theta adalah sisi apit, kan sudutnya sama ya. Cos theta adalah sisi apit, yaitu 180 derajat, bagi sisi miring, yaitu S ya, dari sini ke sini. S ini yang kita mau cari tentu saja. Nah, maka kita gabungkan kedua persamaan ini. Jadi cos theta kita ganti 3/5 sama dengan 180 per S. Maka S sama dengan 180 kali 5 bagi 3. 180 bagi 3 adalah 60. Jadi 60 kali 5 adalah 300 meter. Jadi inilah panjang lintasan yang dilalui oleh perahu ya, yaitu 300 meter. Jadi ini kita harus ingat vektornya ini ya, bahwa ada vektor arah, ada vektor kecepatan arus, ada vektor perahu yang diarahkan oleh si nakoda, ada vektor perahu yang diarahkan oleh nakoda, ada vektor kecepatan perahu yang telah dipengaruhi oleh arus. Yang tidak lain itu adalah resultannya dari kedua vektor tersebut ya. Jadi ada tiga vektor di situ. Jadi ada, sekali lagi, ada vektor kecepatan arus sungai, ini saya kira jelas. Kemudian ada vektor kecepatan perahu yang diarahkan oleh nakoda, dan tentu saja karena ada arus maka perahunya akan berbelok ya kan, akan berbelok, akan bergeser. Nah, pergeseran itu adalah resultan dari vektor yang berubah, itu adalah resultan dari kedua vektor tersebut ya. Jadi dari VP dan VA sebagaimana yang telah kita bahas tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian.